Coba kamu ingat-ingat lagi, sudah berapa tahun kamu terjebak dalam siklus yang sama? Bangun pagi dengan kepala yang sudah berat, dikejar-kejar target, bekerja sampai badan rasanya mau remuk. Tapi anehnya, isi rekeningmu begitu-begitu saja. Atau kalaupun uangnya masuk, dia cuma mampir sebentar lalu hilang lagi lewat tagihan, kebutuhan mendadak, atau musibah yang datang tiba-tiba. Kamu merasa sudah melakukan segalanya. Kamu sudah kerja lembur, ikut pelatihan ini itu, bahkan mungkin sudah mengorbankan waktu tidur dan kesehatanmu demi mengejar apa yang namanya kesuksesan finansial. Tapi ujung-ujungnya, kamu tetap merasa kosong, cemas, dan selalu merasa kekurangan. Aku dulu juga ada di posisi itu, dan sejujurnya, itu adalah fase paling melelahkan dalam hidupku. Fase di mana aku merasa seperti tikus yang berlari di atas roda putar. Maju enggak, tapi energi habis total. Sampai akhirnya, aku menyadari satu kebenaran yang pahit, sebuah paradoks yang awalnya menampar egoku dengan sangat keras. Faktanya adalah, semakin kamu mengejar uang dengan ambisi yang menggebu-gebu, justru semakin kamu dibuat melarat oleh keadaan. Ini bukan cuma soal kamu kurang beruntung, dan ini jelas bukan karena Tuhan sedang tidak adil sama kamu. Ini adalah hukum alam, sebuah mekanisme psikologi energi yang bekerja dengan sangat akurat. Ketika kamu mengejar sesuatu dengan penuh rasa cemas, dengan ketakutan kalau kamu enggak bakal bisa bayar cicilan bulan depan, atau ketakutan kalau kamu bakal direndahkan oleh orang-orang di sekitarmu, sadar atau tidak, kamu sedang memancarkan sinyal kelangkaan yang sangat kuat ke semesta. Kamu sedang berteriak pada pikiran bawah sadarmu sendiri bahwa aku ini tidak punya, aku ini miskin, aku ini kekurangan. Mari kita jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat melihat saldo rekeningmu yang terus menipis? Ada rasa sesak di dada, kan? Ada ketakutan yang menjalar setiap kali kamu harus mengeluarkan uang untuk membayar sesuatu. Nah, ketakutan itulah yang selama ini menjeratmu dalam lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Kamu berpikir kalau kamu dapat uang banyak, ketakutan itu akan hilang. Padahal jalurnya terbalik. Selama ketakutan dan rasa kurang itu masih mengendap di dalam pikiran bawah sadarmu, semesta akan terus mengondisikan hidupmu agar tetap berada di situasi yang kekurangan. Kamu menolak kemelaratan, tapi energi dalam dirimu justru terus mengundang kemelaratan itu datang kembali. Kita seringkali tertipu oleh ilusi duniawi yang mengatakan bahwa kerja keras fisik adalah satu-satunya kunci untuk kaya. Kita dipaksa percaya kalau kita harus bergerak secepat mungkin, bersaing sikut-sikutan, dan memperlakukan uang seperti buruan yang harus ditangkap hidup atau mati. Tapi coba perhatikan orang-orang di sekitarmu, atau mungkin dirimu sendiri. Banyak orang yang kerjanya banting tulang dari subuh sampai tengah malam, tapi hidupnya tetap stagnan di situ-situ saja. Sementara ada orang yang kelihatannya santai, kerjanya tenang, tapi peluang dan rezeki justru datang sendiri menghampiri mereka seperti magnet. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena masalah utamanya bukan pada apa yang tanganmu lakukan, melainkan pada apa yang hatimu pancarkan. Uang itu punya energinya sendiri, dan dia tidak akan pernah mau mendekat ke tempat yang penuh dengan vibrasi kepanikan, kecemasan, dan rasa tidak aman. Setiap kali kamu memburu uang dengan rasa panik, uang itu akan lari menjauh, persis seperti bayanganmu sendiri. Semakin cepat kamu berlari mengejarnya, semakin cepat pula ia menghindar dari jangkauanmu. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima dengan lapang dada, sekaligus sebuah tamparan buat ego kita yang selalu merasa bisa mengontrol segala hal. Selama kamu belum bisa mengenali ketakutan terdalammu dan terus membiarkan dirimu dikendalikan oleh nafsu berburu yang berdarah-darah, kamu akan tetap menjadi budak dari uang. Kamu akan terus kelelahan, terus merasa cemas, dan anehnya, dunia akan selalu menemukan cara untuk membuatmu tetap merasa kekurangan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalamu. Kita perlu membongkar mentalitas yang selama ini bersembunyi rapi di balik topeng bernama ambisi atau motivasi kerja. Ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku harus sukses tahun ini," atau "Aku harus punya uang sekian miliar supaya bisa bahagia." Coba rasakan getaran di balik kalimat itu. Apakah itu murni rasa optimis? Atau sebenarnya ada rasa ngeri yang teramat sangat kalau hal itu tidak terjadi?
Jujur saja, sebagian besar dari kita digerakkan oleh ketakutan, bukan oleh kelimpahan. Kita bergerak karena takut miskin, takut diremehkan keluarga, takut dianggap gagal oleh teman-teman angkatan, atau takut masa depan kita suram. Dalam psikologi energi, kondisi ini disebut sebagai desperation atau energi keterdesakan yang akut. Dan inilah akar dari segala kemelaratanmu. Kamu perlu tahu satu hukum dasar pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadarmu tidak merespons apa yang kamu inginkan. Dia hanya merespons siapa dirimu saat ini dan apa yang paling kuat kamu rasakan. Jadi, ketika kamu bekerja siang malam dengan perasaan cemas, panik, dan tertekan, getaran emosi itulah yang dicatat oleh pikiran bawah sadarmu sebagai cetak biru realitasmu. Kamu mungkin berdoa meminta kekayaan, tapi perasaanmu sepanjang hari berteriak tentang kemiskinan dan kekurangan. Akibatnya, terjadi tabrakan energi yang hebat. Energi butuh banget yang kamu pancarkan itu sebenarnya memproklamasikan secara lantang kepada alam semesta bahwa aku saat ini tidak punya, aku ini tidak berdaya tanpa uang. Coba bayangkan, kalau kamu bertemu dengan seseorang yang sangat agresif mendekatimu, tapi dari tatapan matanya dia terlihat sangat butuh sesuatu darimu, entah itu perhatian, validasi, atau uangmu. Dia terus menempel, memohon, dan maksa. Apa reaksi refleksmu? Kamu pasti merasa risih, tidak nyaman, dan ingin segera menjauhkan. Nah, begitulah cara uang dan rezeki merespons energi keterdesakanmu. Semakin kamu memancarkan energi, butuh banget yang menggebu-gebu, semakin kamu menciptakan jarak pembatas yang tebal antara dirimu dan rezeki itu sendiri. Dampak fatal dari lingkaran setan ini luar biasa merusak. Karena kamu bergerak dari rasa takut, keputusan-keputusan finansial yang kamu ambil akhirnya selalu didasari oleh kepanikan. Kamu jadi gampang tergiur dengan investasi bodong yang menjanjikan kekayaan instan. Kamu mengambil proyek yang sebenarnya menyiksa batinmu hanya demi uang cepat. Atau kamu justru menjadi orang yang pelit dan penuh perhitungan karena takut uangmu habis. Kamu tidak sadar bahwa setiap kali kamu menolak mengeluarkan uang dengan rasa berat hati dan penuh ketakutan, kamu sedang mempertegas identitasmu sebagai orang miskin di hadapan bawah sadarmu. Kamu sedang melatih otakmu untuk selalu fokus pada kelangkaan. Akibatnya, meskipun secara fisik kamu bekerja seperti kuda, secara energi kamu sedang menyabotase semua peluang yang mau masuk ke hidupmu. Ego dalam dirimu terus memberontak, menyuruhmu berlari lebih cepat, padahal arah lari yang kamu tuju justru makin menjauh dari ketenangan dan kecukupan. Kita harus berani melihat penderitaan ini sebagai alarm bahwa ada yang salah dengan cara kita menata mentalitas di dalam diri kita sendiri. Lalu, bagaimana caranya keluar dari labirin yang membingungkan ini? Jawabannya ada pada sebuah hukum alam yang sering kali terdengar aneh dan terbalik bagi logika manusia awam. Di dunia spiritual dan psikologi, ini sering disebut sebagai law of reverse effort atau hukum upaya yang terbalik. Sederhananya, hukum ini menyatakan bahwa semakin besar usaha yang kamu paksakan dengan ego dan ketegangan, justru semakin kecil hasil yang akan kamu dapatkan. Mari kita gunakan analogi sederhana yang pasti pernah kamu alami atau lihat sendiri di kehidupan nyata. Coba bayangkan seekor kucing yang sedang santai duduk di halaman. Ketika kamu melihatnya, tiba-tiba muncul nafsu di dalam dirimu untuk menangkapnya. Kamu mulai mengendap-endap, memasang wajah tegang, dan langsung berlari mengejarnya dengan agresif. Apa yang dilakukan kucing itu? Dia pasti langsung melompat, lari ketakutan, dan menjauh darimu. Semakin kamu kejar dan kamu kejar dengan panik, kucing itu akan berlari semakin kencang sampai hilang dari pandanganmu. Tapi coba perhatikan, apa yang terjadi kalau kamu mengubah total caramu? Kamu duduk dengan tenang, mengabaikannya, dan fokus menikmati secangkir kopi di teras rumah. Kamu memancarkan energi yang damai, rileks, tanpa ada niat sedikit pun untuk mengontrol atau menangkap si kucing. Anehnya, tidak butuh waktu lama, kucing itu justru akan berjalan pelan mendekatimu, mengendus kakimu, dan akhirnya mendengkur manja di pangkuanmu, tanpa perlu kamu kejar sama sekali. Uang dan rezeki itu punya karakter yang persis seperti kucing tersebut. Dia adalah energi yang sifatnya cair dan dinamis. Dia tidak bisa diikat dengan rantai ambisi yang berdarah-darah.
dan dia tidak sudi dipaksa masuk ke dalam ruang batin yang penuh dengan ketegangan. Ada analogi lain yang tidak kalah menampar kesadaran. Coba kamu pergi ke pantai, lalu ambil segenggam pasir basah yang ada di pinggir air. Jika kamu membiarkan telapak tanganmu terbuka lebar secara rileks, pasir itu akan tetap berada di sana, utuh dan jumlahnya banyak. Namun, apa yang terjadi ketika ego dalam dirimu merasa takut kehilangan pasir itu? Kamu mulai ketakutan, lalu kamu menggenggam pasir itu seerat mungkin, memerasnya dengan sekuat tenaga karena takut dia lepas. Ironisnya, semakin erat dan keras kamu menggenggamnya, pasir-pasir itu justru akan luruh keluar melewati sela-sela jarimu. Ketika kamu membuka tanganmu kembali, pasir yang tersisa justru tinggal sedikit, atau bahkan habis sama sekali. Begitulah cara kerjamu selama ini dalam memperlakukan rezeki. Kamu menggenggam keinginanmu akan uang dengan sangat erat, sangat tegang, sampai-sampai energinya tercekik oleh ketakutanmu sendiri. Kamu tidak sadar bahwa dengan bersikap seperti itu, kamu sedang menutup jalan keluar masuknya aliran energi yang alami. Pikiran logis kita seringkali menolak mentah-mentah konsep ini. Ego kita akan protes dan berkata, kalau enggak dikejar setengah mati, mana bisa bertahan hidup di dunia yang keras ini? Tapi ingat, ada perbedaan besar antara bekerja keras dengan kesadaran yang penuh, dibandingkan bekerja keras yang digerakkan oleh kepanikan batin. Yang satu bergerak dengan wadah internal yang tenang dan percaya, sementara yang satu lagi bergerak karena merasa dirinya kecil dan tidak berdaya. Selama kamu masih mengandalkan otot egomu untuk mencengkeram dunia, kamu akan selalu kelelahan dan berakhir dengan tangan kosong. Rezeki tidak butuh dikejar dengan kepanikan, dia hanya butuh diundang dengan batin yang lapang. Kalau begitu, apa langkah konkretnya? Disinilah kita sampai pada bagian yang paling menantang bagi ego kita, yaitu seni melepaskan kemelekatan, atau yang sering disebut sebagai the art of letting go. Ini adalah sebuah konsep yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Ketika aku bilang kamu harus melepaskan, egomu pasti langsung protes dan berpikir, oh, jadi aku harus pasrah saja? Aku harus berhenti bekerja, malas-malasan di kamar, dan menunggu uang jatuh dari langit? Jelas tidak seperti itu. Tolong dengarkan, ini baik-baik. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti mengambil tindakan fisik. Melepaskan juga bukan berarti kamu menjadi orang yang apatis dan tidak punya impian. Melepaskan yang sesungguhnya adalah proses membersihkan keterikatan emosionalmu yang berlebihan terhadap hasil akhir. Kamu tetap bekerja, kamu tetap membuat rencana, kamu tetap membuka tokomu atau mengirimkan lamaran tokomu, tapi kamu merilis rasa cemas dan ketakutanmu akan hari esok. Kamu menurunkan level kepentingan atau tingkat importance dari uang itu sendiri di dalam hatimu. Kenapa ini sangat penting? Karena selama ini, kamu sudah menempatkan uang di atas altar yang sangat tinggi, sementara kamu memposisikan dirimu kecil dan tidak berdaya di bawahnya. Kamu menganggap uang sebagai penentu tunggal, apakah kamu berhak bahagia atau tidak. Akibatnya, setiap kali kamu melangkah, langkahmu terasa berat karena beban emosional yang kamu pikul terlalu besar. Kamu terlalu takut gagal. Ketika kamu mampu mempraktikkan letting go, kamu sedang memutus rantai sabotase yang dibuat oleh egomu sendiri. Caranya adalah dengan menggeser fokusmu. Dari yang tadinya terus-menerus bertanya, kapan uang ini datang? Kenapa hasilnya cuma segini? Berubah menjadi, apa hal terbaik yang bisa aku berikan dan lakukan saat ini? Coba rasakan perbedaannya. Yang pertama bergerak dari ruang batin yang sempit dan penuh tuntutan, sedangkan yang kedua bergerak dari ruang batin yang bebas dan tulus. Saat kamu melakukan pekerjaanmu tanpa beban keterikatan, kualitas kerjamu justru akan meningkat berkali-kali lipat. Kamu menjadi lebih kreatif, lebih fokus, dan lebih peka melihat peluang yang ada di depan mata. Melepaskan itu rasanya seperti kamu mengembuskan napas panjang setelah sekian lama menahannya di dalam dada. Kamu mulai berdamai dengan ketakutan terburukmu. Kamu berkata pada dirimu sendiri, bahkan jika skenario terburuk terjadi, aku akan tetap baik-baik saja. Hidupku terlalu berharga untuk diukur hanya dari angka di dalam rekening. Begitu kamu berani melonggarkan cengkeraman egomu terhadap uang, ketegangan di dalam pikiran bawah sadarmu akan langsung runtuh.
sinyal kelangkaan yang selama ini menyumbat rezekimu perlahan-lahan memudar, digantikan oleh ruang kosong yang siap menerima aliran energi baru yang jauh lebih bersih dan ringan. Ketika cengkeraman egomu sudah melonggar dan ketegangan di dalam batinmu runtuh, disitulah keajaiban yang sesungguhnya dimulai. Kamu sedang memasuki fase tertinggi dalam psikologi energi, yaitu menjadi magnet rezeki yang alami, atau berada dalam kondisi kesadaran yang penuh kelimpahan, the state of abundance. Kunci utama untuk mengondisikan pikiran bawah sadarmu di tahap ini adalah dengan merasa sudah cukup dan penuh di saat ini juga, bahkan sebelum sepeser pun angka di rekening tokomu berubah. Egomu pasti akan kembali berteriak, "Bagaimana mungkin aku bisa merasa cukup kalau kenyataannya utangku masih menumpuk dan dompetku kosong?" Disinilah letak pergeseran paradigma itu. Kelimpahan batin tidak pernah diciptakan oleh kondisi luar. Justru kondisi luarmu yang diciptakan oleh kondisi batinmu. Selama kamu menunggu rekeningmu penuh baru bisa merasa damai, kamu tidak akan pernah sampai ke sana, karena kamu memulainya dari titik awal yang salah. Kamu harus berani membalik logikanya. Damaikan dulu batinmu, selesaikan dulu ketakutanmu, maka dunia fisikmu akan menyesuaikan diri dengan frekuensi baru tersebut. Coba sadari hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatianmu karena matamu terlalu silau mengejar bayangan uang. Napas yang masih mengalir gratis di dadamu, kesehatan yang membuatmu bisa melangkah, atau sekadar secangkir air yang bisa kamu teguk hari ini. Itu semua adalah bentuk modal energi yang tak ternilai harganya. Ketika kamu mulai bersyukur dengan mendalam atas apa yang ada sekarang, kamu sedang mengirimkan sinyal kuat ke pikiran bawah sadar bahwa aku ini berkecukupan, aku ini penuh. Dan hukum semesta sangat sederhana. Apa yang terasa penuh di dalam akan digandakan dan diwujudkan di luar. Saat batinmu sudah selesai dengan ketakutan akan kekurangan, secara otomatis getaran energimu berubah total. Kamu tidak lagi memancarkan frekuensi pemburu yang kelaparan, melainkan frekuensi sumber air yang menenangkan. Orang-orang akan lebih senang berbisnis denganmu, peluang-peluang baru yang tidak pernah kamu duga sebelumnya akan mulai bermunculan, dan uang akan datang menghampirimu seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Semuanya terjadi secara alami, tanpa perlu kamu kejar setengah mati sampai berdarah-darah. Mulai hari ini, lepaskanlah beban berat yang selama ini kamu pikul sendiri. Berhentilah memperlakukan hidup seperti medan perang finansial yang mencekam. Izinkan dirimu untuk bekerja dengan rileks, melangkah dengan keyakinan, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada kecerdasan semesta yang jauh lebih besar dari egomu. Ingatlah selalu pesan ini setiap kali rasa cemas itu datang kembali. Rezeki yang memang sudah digariskan untukmu tidak akan pernah tertukar, dan ia tidak butuh dikejar dengan kepanikan. Tugasmu bukanlah berburu sampai kelelahan, melainkan menata ruang batinmu agar menjadi tempat yang layak dan damai untuk menyambut kelimpahan itu pulang. Aku tahu meruntuhkan ego dan melepaskan ketakutan yang sudah bertahun-tahun mengendap di dalam diri itu sama sekali tidak mudah. Kalau kamu merasa tulisan atau perenungan kita hari ini menampar kesadaranmu, atau kalau kamu sedang berjuang di fase yang sama, coba bagikan ceritamu atau tulis apa yang kamu rasakan di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat untuk saling menguatkan tanpa saling menghakimi. Dan jika perenungan ini membawa sedikit kedamaian atau sudut pandang baru untukmu, klik tombol sukanya sebagai tanda bahwa kamu siap melangkah dengan batin yang lebih lapang. Sampai jumpa di ruang perenungan kita berikutnya.